kita dalam mencintai Rasulullah, silahkan ekspresikan dengan cara apapun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. InsyaAllah pagi hari ini kita berjuang untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal mengingatkan kita pentingnya bersyukur karena kita ditakdirkan Allah sebagai umat dari seorang Nabi yang mendapatkan tugas istimewa di atas Nabi-Nabi yang lain. Tugas beliau adalah sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam. Hanya satu hamba Allah yang mendapatkan tugas sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sangat penting untuk menggali kehidupan beliau melalui tadabbur surat Ad-Duha. Ada 3 surat yang berhubungan tentang Rasulullah. Surat Ad-Duha, surat Al-Asyr, Al-Insyirah, dan surat At-Tin. 3 surat berurutan. Surat Ad-Duha menjelaskan tentang waktu perjuangan Rasulullah. Surat Al-Insyirah atau surat Asyr menjelaskan tentang sikap beliau, kehidupan beliau. Dan surat At-Tin menjelaskan tentang tempat beliau berjuang. InsyaAllah kita kaji surat Ad-Duha. Surat ini secara historis turun setelahnya Rasulullah SAW beberapa hari tidak terdengar qiyamul lail, suaranya keluar. Tidak terdengar suara beliau saat qiyamul lail beberapa hari. Sampai ada seorang perempuan datang menuju Rasulullah dan mengatakan, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakak, lam arahu qaribaka mundu lailataini aw salasah, fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata, sungguh memang aku sangat berharap setanmu meninggalkanmu. Maka turunlah surat wad-duha wal lail idza saja. Si perempuan tersebut menganggap bahwa yang memberikan kepada Rasulullah sekian banyak redaksi yang mengagumkan, yang dinikmati bacaannya oleh beliau dan oleh yang lain, itu dari setan datangnya. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada waktu itu sudah terbiasa membuat syair yang indah-indah. Apabila penyair lama tidak muncul, kemudian ditanya, kenapa kau enggak pernah lagi datang menyampaikan syair baru? Penyair berkata, iya maafin, setanku udah lama enggak mendatangi aku. Menyebutnya setan memang. Makanya kalau Al-Quran menyebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik manakala bertemu dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka berkata kami senantiasa bersamamu. Surat Ad-Duha adalah membantah pernyataan si wanita tadi dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Surat Ad-Duha sangat familiar dengan kita sejak kecil. Dan surat Ad-Duha ini mengandung beberapa hal yang patut kita pelajari. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dengan urutan sebagai berikut. 2 ayat pertama sebagai pembuka, wad-duha wal lail idza saja, karena berupa sumpah.
Ini sudah saya tulis bukunya tapi belum dicetak, udah lama selesai tulisnya ini. Ya sekitar berapa nih, 103 halaman, 135 halaman. Dua ayat pertama adalah pembukaan dengan menggunakan sumpah yang menuntut para pembaca, kita semuanya dan pendengar untuk menaruh perhatian khusus terhadap lafaz-lafaz yang digunakan dalam bersumpah dan menuntut perhatian khusus terhadap isi sumpah. Allah bersumpah menggunakan kata-kata yang Allah pilih, antara lain menggunakan nama waktu, wadduha, wal-lail, kemudian wal fajr, wal asr, itu nama-nama waktu. Tiada yang Allah gunakan untuk sumpah kecuali menempati posisi yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada apa di balik penggunaan kata ad-duha dijadikan sebagai kata untuk bersumpah? Hanya Allah yang berhak menggunakan nama waktu, nama apa saja untuk sumpah. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kadang-kadang suka ada demi Allah, demi Rasulullah. Enggak pakai demi Rasulullah, cukup demi Allah kalau bersumpah, enggak ada demi Rasulullah. Wadduha wal lail idza saja. Terus ma wadda'aka rabbuk wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tiga ayat ini adalah isi sumpah yang mengandung bimbingan untuk membaca masa lalu. Ma wadda'aka rabbuka, ini masa lalu ya, dan masa berjalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masa mendatang, masa berjalan. Penggunaan tiga masa sangat berhubungan dengan semua kehidupan umat beriman dimanapun mereka berada. Kita senantiasa dituntut untuk membaca masa lalu, dilakukan pemeriksaan, muhasabah, evaluasi. Berapa usia kita sampai hari ini? Berapa persen yang kita gunakan untuk taat? Berapa persen yang kita lalui begitu saja tanpa diisi dengan amal ibadah? Dan lebih mengerikan kalau tidak kita taubati, berapa persen waktu yang kita isi dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah? Salah guna terhadap waktu, salah guna terhadap kenikmatan, salah guna terhadap kekuatan, tenaga, harta. Duh, ngeri sekali kalau Allah tidak mengampuni kita. Penggunaan tiga masa sangat berhubungan dengan semua kehidupan umat beriman dimanapun mereka berada. Kemudian tiga ayat selanjutnya berbentuk pertanyaan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pertanyaan dari Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tentu bukan untuk dijawab dengan lisan, tapi untuk dijawab dengan amal. Yang tentunya bukan beliau saja yang mesti menjawab dengan pertanyaan ini, tapi kita semuanya sebagai umatnya. Karena semua wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah untuk umat di seluruh dunia sepanjang masa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Bila sudah mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk, maka akan berjalan menuju ketakwaan. Hudan lil muttaqin. Ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Hudan linnas seluruh umat manusia. Di antara mereka yang sudah mendengar hidayah dari Al-Quran, ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Hudan linnas tetap didengar, dan saat ini subhanallah Al-Quran didengar di mana-mana oleh semua orang, bisa didengar asal mau. Orang yang tidak beriman pun bisa mendengar, dan kita melalui media sosial sering menyaksikan bagaimana orang-orang yang belum masuk Islam menikmati bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh para pembawa suara yang baik. Dan itu sudah sejak dahulu. Tadi si perempuan datang menemui Rasulullah, dia tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, tapi senang mendengarkan Rasulullah membaca Quran di malam hari.
Bahkan beberapa tokoh dari masyarakat Quraisy itu sering mendengar Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari, Qiyamul Lail mereka mendengarkan gitu. 3 ayat akhir dari surah ini adalah penjelasan tentang tugas suci. Setelahnya wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 3 ayat berikutnya tentang tugas Rasulullah, tugas suci. Penjelasan tentang tugas suci yang sangat bermakna bagi pembangunan peradaban dunia, bukan cuma untuk internal umat Islam. Fa ammal yatima fala taqhar. Yatim banyak di daerah muslimin, banyak juga di daerah non muslim. Apakah akan dibiarkan? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang mengemis, yang meminta bantuan, jangan kau hina, jangan kau hardik. Kalau tidak mampu memberi, paling tidak memberikan senyuman, paling tidak memberikan tausiah atau doa. Kalau mampu memberikan yang diperlukan oleh dia secara fisik, secara materi. Bagi pembangunan peradaban dunia untuk mencapai kesejahteraan hidup, bukan cuma sekedar kesejahteraan dunia tapi sampai akhirat, ya, yaitu masyarakat secara umum. Dan ini adalah lintas agama. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini untuk semua manusia. 3 ayat terakhir ini terdiri dari ayat yang mengingatkan tentang keragaman kondisi umat, meliputi kelompok yang lemah perlu perlindungan, kelompok yang mencari bantuan dan pertolongan, dan kelompok penerima bekal hidup yang berguna bagi kepentingan umat. Wahai kelompok yang mendapatkan harta yang ada pada tanganmu belum jadi rezeki kamu sebelum kamu salurkan di jalan yang benar. Kalau yang masih berada di bank, ya masih milik sistem. Yang di perusahaan masih milik sistem, sudah disalurkan di jalan yang benar menjadi rezeki. Dimakan rezeki juga. Bila makannya semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu, ya sampai disitulah rezekinya, terbuang langsung di toilet. Tapi kalau makan untuk ibadah, jadi ibadah insyaAllah. Makanya kalau makan untuk ibadah tentunya ada aturan bagaimana memulai makan, bagaimana saat makan, dan bagaimana selesai makan. Kita semuanya sudah mempelajarinya bagaimana cara makan yang islami. Mari kita masuk kepada ayat pertama. Saya kasih judul Tenggelam dalam Lautan Cinta. Wadduha wal laili idza saja. Surah Ad-Duha turun setelah surah Al-Fajr. Fajar terus Ad-Duhanya, sekarang Fajar, nanti sebentar lagi Ad-Duha. Turunnya pun begitu. Dan surat Al-Fajr turun setelahnya surat Al-Lail, malam, Fajar, Ad-Duha. Sebelum surah Al-Asr. Nah, Al-Asr nanti ya. Waktunya juga berurutan tuh. Malam, Fajar, Duha, Asar. Nah, surat juga turunnya begitu tuh urutannya itu. 4 waktu ini dijadikan sumpah oleh Allah. Wal-lail idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Kemudian wal fajri wa layalin 'ashr. Terus wadduha wal laili idza saja. Terus wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua nama-nama yang digunakan untuk bersumpah menuntut kita menaruh perhatian khusus, karena mengandung faidah yang sangat penting untuk dicapai. Secara urutan, surah-surah ini membimbing umat untuk mengingat hakikat waktu yang mesti diisi dengan aktivitas yang sangat berguna. Waktu duha adalah saat utama bagi umumnya masyarakat di dunia. Jadi kalau Rasulullah mendapatkan surah Ad-Duha, wadduha, demi waktu duha, kedengaran oleh orang yang belum masuk Islam menyebut Ad-Duha, umat Islam semangat memanfaatkan waktu duha. Kata orang lain juga, oh iya kami juga memang pas waktu duha
sedang semangat-semangatnya beramal, bekerja. Ya, saya pernah bersama keluarga ke satu negeri dan saya nanya kepada orang kita yang ada di sana, yaitu tour leader, tentang kehidupan orang sana yang dikenal negara tersebut negara industri, maju teknologinya, maju dalam berbagai hal, mengagumkan sekian banyak masyarakat di dunia. Saya tanya bagaimana kehidupan orang sini, aktivitas sehari-hari. Kata dia, saya sampai nanya kepada penduduk setempat, pas bangun tidur, cuci muka, sarapan, langsung kerja. Bangun tidurnya memang waktu duha. Kalau kita kan bangun tidur ya sebelum subuh, dia bangun tidurnya waktu duha. Waktu duha bangun, langsung cuci muka, langsung sarapan, langsung berangkat kerja. Ketika ditanya, begini aktivitas kamu setiap hari? Iyalah, nggak mandi dulu, mandi ya nantilah pulang kerja baru mandi, katanya mau tidur biar nyenyak. Kalau kita nggak begitu, tentunya justru kita ingin dalam bekerja merasakan kenikmatan, kesegaran, ketemu dengan sesama, sangat nikmat. Mereka nggak penting ketemu sesama, pentingnya ketemu dengan pekerjaan saja. Makanya habis kerja capek, naik kereta, di kereta itu ingin segera nyampe di tempat, tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain, duduk serius, mungkin megang buku, mungkin megang handphone, tidak ada komunikasi sama. Orang kita naik kereta ngobrol sana, ketawa sini, orang setempat, penduduk setempat pada bengong gitu melihat orang kita. Ini orang Indonesia ceria terus gitu kan, sedangkan mereka capek betul. Jadi sebetulnya kemajuan teknologi, kemajuan sains, kemajuan industri tidak menjamin kebahagiaan. Kenapa? Karena diawali hanya dengan semangat bekerja, berhubungan dengan dunia, tanpa hubungan dengan pencipta dunia, tanpa berhubungan dengan pencipta waktu, pengatur waktu. Kita tidak demikian. Pas waktu duha, apa yang mesti kita lakukan? Berbeda dengan umumnya masyarakat. Waktu duha adalah saat utama bagi umumnya masyarakat di dunia. Mereka sedang dalam keadaan semangat bekerja, membaca masa depan yang penuh harap, dengan pikiran yang masih jernih, belum terkena letih. Mereka tenggelam dalam kesibukan mencari yang dicinta. Apakah mereka mendapatkannya? Mungkin secara materi didapat, tapi apakah membahagiakan? Semangat bekerja adalah hak semua insan yang Allah berikan kepada mereka yang adil, mereka dengan adil. Allah berikan kepada semua umat manusia secara adil, diberi semuanya. Keadilan hakiki akan disaksikan dan diakui semua makhluknya pada hari pembalasan. Saat ini keadilan bayangan. Buktinya orang yang memiliki keahlian enggak dapat kesempatan untuk memanfaatkan keahlian. Orang yang tidak punya keahlian diberi kesempatan untuk bekerja, yang akhirnya menzalimi orang lain karena dia bukan ahli. Itu di sana ya, di negeri tetangga ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan tingkat muhajirin. Beliau bersabda, ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, ini masyarakat yang istimewa, masyarakat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, keimanannya di atas kita beberapa tingkatan. Dipanggil Rasulullah, wahai muhajirin, ada 5 hal yang harus kalian persiapkan, yang harus kalian waspadai, dan aku mohon kepada Allah jangan sampai menimpa kalian. Untuk tingkat muhajirin saja Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Apa itu yang 5 hal? Salah satu di antaranya, gak usah dibahas semuanya kepanjangan. Lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Apabila masyarakat sudah terbiasa curang dalam mengukur, curang dalam menimbang, maka mereka akan dikenai bencana yang terus menerus. Kita khawatir ya sekarang bencana terus-terusan ya. Ya Allah,
di sana banjir, di situ adalah gempa di sini. Ya Allah, kita sangat mengerikan sekali nih. Illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunati, dan daya beli lemah, harga naik, itu syiddatul maunah itu. Wajawri sultan alaihim, dan kezaliman para penguasa tiada hentinya. Ini akibat salah mengukur atau curang dalam mengukur dan menimbang. Saya mah bukan pedagang. Ngukur dan menimbang bukan cuma mengukur dan menimbang barang. Yang lebih banyak mengukur dan menimbang manusia. Yang tidak ahli dipandang ahli, yang ahli dibiarkan tidak berguna. Itu kan curang itu. Ya Allah, ini peringatan Rasul bukan untuk masyarakat tertentu, tapi masyarakat seluruh dunia. Bukan di Indonesia semata, tapi di seluruh dunia. Dan tentunya kalau ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, artinya peringatan ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman ya biarin aja, terserah mereka. Mereka tidak berkewajiban apa-apa. Yang tidak membaca 2 kalimat syahadat tidak wajib sholat, tidak wajib saum, tidak wajib zakat. Enak dong. Ya bukan enak, tapi mereka mah sudah pasti menderita di akhirat, makanya tidak ada kewajiban. Justru orang yang ingin mendapatkan nikmat di akhirat, nih harus dipenuhi, nih harus ditaati. Bagi yang memang tidak berjuang untuk mendapatkan nikmat di akhirat, ya biarin aja, terserah mereka. Jadi sebetulnya peringatan yang disampaikan Rasul kepada muhajirin untuk kita semuanya, karena kita termasuk ahli masjid, alhamdulillah, termasuk yang menikmati rukuk sujud pada waktu subuh ini, alhamdulillah. Keadilan hakiki akan disaksikan dan diakui semua makhluknya pada hari pembalasan, yaitu ketika mereka semua akan menghadapi hisaban tentang beberapa hal sebagai berikut. Pertama, untuk apakah mereka bekerja? Dengan cara apakah mereka mencapai yang diperjuangkan? Sadarkah mereka siapa yang membawa mereka menuju yang dicinta dan dirindu? Dalam hal apakah mereka gunakan apa yang telah mereka capai jika meraih keberhasilan? Keberhasilan harta, keberhasilan jabatan, keberhasilan ilmu, digunakan dalam hal apa? Nanti kita akan ditanya tentang 5 hal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jasadi fima ablah. Pertama yang akan ditanyakan kepada kita tentang penggunaan waktu, penggunaan usia. Pagi, siang, sore, malam digunakan dalam apa saja. Pada usia 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai saat ini digunakan dalam apa saja. Kedua, tentang ilmu diamalkan dalam hal yang berguna untuk hari ini, untuk pribadi, keluarga, dan untuk masa mendatang sampai hari kiamat. Tentang harta, ini ketiganya. Tentang harta, pertanyaan 2, dari mana dan dikemanakan. Kelimanya adalah tentang jasad. Saya ulangi, kita akan ditanya tentang penggunaan usia. Kedua, tentang penggunaan ilmu. Ketiga, tentang sumber harta. Keempat, tentang disalurkan ke mana harta tersebut. Dan kelima, tentang penggunaan anggota dari mulai rambut sampai telapak kaki digunakan dalam apa saja. Mata, telinga, lisan, dan selanjutnya. Kalau sekiranya kita membaca satu persatu, ya Allah, banyak sekali kita melihat yang tidak layak kita lihat. Sering sekali kita mendengar yang tidak pantas kita dengar. Bahkan yang sangat mengerikan, makanan, minuman, sudah banyaklah. Makanya istighfar itu adalah selalu harus kita laksanakan setiap hari. Taubat selamanya. Tidak ketika sadar ada dosa baru bertobat. Kita selamanya banyak dosa tanpa kita sadari. Berikutnya, bagaimana sikap mereka saat
mengakhiri perjalanan jika tidak mencapai yang diharapkan. Bila mencapai bagaimana, bisa tidak mencapai bagaimana? Apakah marah, menyesal, bimbang, gelisah, atau putus asa? Banyak yang begitu. Bahkan di negara-negara yang kita sebut negara maju, keputusasaan sering dialami bukan karena tidak punya uang, bukan tidak bisa makan, tetapi mereka sudah punya target. Usia 20 ini target saya, 25 ini, 30 ini. Bila tidak tercapai, gagal hidupku, udah mati aja. Banyak yang begitu tuh. Ya, karena tidak punya nikmat iman. Emang mati itu adalah solusi? Emang mati jalan keluar? Buat orang seperti itu, mati jalan masuk neraka. Bukan jalan keluar dari problem. Ataukah mereka, yang ketiga, ataukah mereka berjuang sejak awal hanya untuk mencari ridha pencipta alam, melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban, berjuang di jalan yang telah ditetapkan untuk meraih kesuksesan hakiki pada hari pembalasan? Ini yang harus kita lakukan. Jika poin ketiga ini yang mereka lakukan, maka apa yang mereka targetkan itu tercapai ataupun tidak, sesungguhnya mereka pasti sukses mencapai yang Allah sediakan bagi mereka berupa barokah di dunia dan pahala di akhirat. Ini masih mukadimah ya, tentang bukan mukadimah, masih penjelasan tentang pemanfaatan waktu duha ya. Baik, saya loncat saja dulu. Nih, kalau sekiranya nanti diperlukan teks ini atau naskah ini, saya kasihkan, nanti dibagikan ya. Atau mungkin kita lanjutkan nanti bulan berikutnya, kita lanjutkan kajian surat Ad-Duha ini. Bagi kita sebagai orang yang menyadari waktu duha Allah sediakan bukan hanya untuk bekerja berkaitan dengan fisik, tapi juga non fisik. Kita ingat wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Rasul yang sangat aku cintai menyampaikan nasihat wasiat 3 hal. Aku akan berjuang, tidak akan meninggalkan wasiat ini sampai ajal tiba. Pertama, saumi thalathati ayamin min kulli syahrin. Saum 3 hari dalam setiap 1 bulan. Terserah mau tanggal 14, 15, 16 atau Senin Kamis. Senin Kamis saja kalau semuanya sudah 8 ya. Bahkan bisa lebih. Kalau tanggal 1 Senin, ya berarti Seninnya bisa 5 kali ya. Pertama, saum 3 hari setiap bulan. Kedua, sholatil duha. Dan ketiga, naumin ala witrin, tidur dalam keadaan sudah melaksanakan sholat ganjil. Apakah sudah diganjilkan ataukah belum, itu bab lain. Bisa saja sebelum tidur kita sholat malam, niat ingin diganjil jumlahnya. Mau diganjilkan sejak sekarang, mangga. Nanti aja tengah malam, silahkan. Nanti aja menjelang subuh, silahkan. Mengganjilkan, semuanya harus jumlah ganjil. Itu disebut dengan sholat witir, disebut juga sholat malam, disebut juga sholat tahajud. Bila dilaksanakan dengan rileks, itu tarawih. Bila ngebut, bukan tarawih, itu mah takjil. Ada sholat takjil. Biasanya saum aja, takjil banyak, tidak ada macam. Ya, baik. Nah, bagaimana kita baca dulu sama-sama surat Ad-Duha biar yang tidur bisa terbangunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga, silakan semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, sekilas saja bahwa membaca Al-Quran perlu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu enggak banyak, cuma 3. Ilmu tajwid hanya 3. Pertama, aturan membaca huruf. Kedua, aturan memanjangkan huruf. Ketiga, gunnah, dengung. Cuma gitu. Membaca huruf ada sifat, ada makhraj. Makhraj, tempat keluar huruf. Sifat, bagaimana kondisi suara, kondisi udara, kondisi lisan, hubungan lisan dengan gigi, dengan geraham, dengan gusi. Itu sifat huruf. Kemudian mad, panjang, ada yang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ketiga adalah gunnah, dengung, yaitu membaca nun atau tanwin, dibaca dengan ditahan, seperti wa amma fa ammal yatiman. Itu adalah dengung. Hanya 3 tajwid itu. Sedikit ya, gampang menghafalnya. Hanya yang 3 itu bab gitu kan. Bab huruf, bab mad, dan bab gunnah. Gunnah ada yang tebal, ada yang tipis. Tebal seperti khalaqal insana min kedengaran perbedaan? Menghadapi sin tipis. Khalaqal insan min, itu tebal. Umpamanya menghadapi kaf dan qaf. Wa ma unzila min qablik min qa. Menghadapi kaf minkum. Menghadapi qaf min qa. Menghadapi ta umpamanya in
antum menghadapi ta bagaimana? Intaliqu, ya itu ada gunnah namanya. Tahan suara tipis atau tebal tergantung huruf sesudahnya. Baik, kita tambah satu surat lagi yang pendek. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terkait dengan huruf tadi, ada huruf, ada mad panjang, ada gunnah. Bi ashab, jangan bi ashab. Karena kalau ashab artinya awan, kalau ashab artinya sahabat, berdekatan, keakraban, keintiman, itu ashab. Kaifa bukan kaifa nya. Jangan jadi kai ya. Kita lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau ya jelas harus dipantulkan suara, tapi kalau dhad jangan. Yaj'al tadlil, jangan tadlil. Perbedaan huruf jelas. Jim adalah tengah lidah, sedangkan dhad pinggir lidah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ini masih ada yang tayrannya. Toy bukan toy. Air bukan air. Boleh untuk bahasa kita mah air. Cai bukan cai. Ya. Tarmihim. Nah, di sini gunnah namanya. Tarmi, mi di sini mad namanya. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Nah, di sini ada ranjau ya, pada ayat ini ya. Diperhatikan, mim menghadapi huruf ba tahan suara, tanwin menghadapi mim tahan juga suara, nun sakinah menghadapi sin juga tahan suara. Ada 3 tempat pada ayat ini yang perlu diperhatikan untuk ditahan suaranya. Tarmihim bihijaratin min, harus sama. Kemudian ada yang perlu diperhatikan khusus, mim sakinah. Sakinah itu apa ya? Sukun. Biasanya suka disebut matinya, mim matinya. Enggak lah, enggak mati, masih hidup. Tapi sukun, tenang. Sakinah itu tenang. Tapi biasanya ada sebutnya juga huruf mati ya. Mim mati. Padahal kalau mati sakinah disebut mati. Jadi ngedoain pengantin matinya. Sing sakinah mawadah warahmah sing mati atuh. Ya, itu kan biasa begitu tuh. Bukan huruf mati, huruf tenang ya. Tarmihim, tidak bergerak. Nah, kalau tak bergerak, ro sakinah, mi bergerak, kemudian ini adalah sakinah. Buka bibirnya sedikit, mim sakinah menghadapi huruf ba disebut ikhfa. Ikhfa itu samar, sembunyi,
suara mim tidak jelas. Jadi bagaimana? Jangan tertutup rapat bibirnya. Kalau tertutup rapat bibirnya pasti mimnya jelas. Tarmihim, oh, itu tertutup rapat bibir. Renggangkan sedikit. Tarmihim bihijarah, namanya saja ikhfa syafawi. Tahannya sama lamanya. Tarmihim bihijaratin min, samakan itu. Lebih lama sedikit di atas mi. Mihim, jangan sama ya. Mi itu 2 harokat. Him gunahnya saja 2 tambah huruf asal jadi 3 ketukan. Kita ulang ayat ini saja. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mangga. Ya, awalnya bareng, ujungnya enggak barengnya. Kenapa tuh? Karena memang masih belum seimbang membaca gunnahnya, membaca dengungnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, ini sekedar pemeriksaan sajalah. Kalau bareng-bareng maka ketahuan gitu. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini baru kita pelajari satu riwayat bacaan ya. Bagaimana kalau beberapa riwayat? Saya ambil contoh riwayat As-Susi. Alam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Itu riwayat As-Susi dari Abu Amrin, bacaan Al-Quran ulama yang di Kufah. Alam tara kayfa fa'al rabbuk, fa dengan fa disatukan, lam kepada ro juga disatukan. Ya, dicukupkan dululah. Itu untuk mengenal saja. Masih kita bahas surat Ad-Duha tadi, belum selesai. Kita masuk saja ke ayat berikutnya. Wal laili idza saja, dan Allah bersumpah dengan menyebut malam. Wal lail idza saja, demi waktu malam apabila telah sunyi. Diingatkan kita semuanya tentang pentingnya memanfaatkan waktu yang cerah seperti saat ini, waktu duha. Jangan lupa nanti di malam hari dievaluasi. Sejak kita bekerja dari pagi, siang sampai sore, nanti malam dievaluasi ketika malam sudah sunyi. Wadduha wal lail idza saja. Dan ketika kita melakukan evaluasi di malam hari, akan tercapailah hakikat kehidupan yang nyaman dan produktif. Allah tegaskan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian yang menjaga keselamatan hidup kita, menjaga kesehatan lahir batin kita, menjaga komunikasi kita dengan Allah. Bila malam digunakan untuk komunikasi dengan Allah, itulah tahajud. Wal lail wa ja'alna al-laila libasa. Pakaian, kalimat pakaian, pakaian yang paling utama. Wa libasut taqwa khair. Pakaian takwa itulah pakaian terbaik.
Orang yang produktif pada siang hari dengan bekerja yang meraih keberkahan, maka pada malam harinya pasti akan selalu menikmati taqarrub kepada Allah. Karena keberkahan rezeki mengantarkan hamba untuk meraih cinta Rabbani. Orang yang meraih cinta Rabbani pasti akan menikmati komunikasi pada malam hari, berdialog dengan sumbernya cinta yang hakiki. Orang yang menikmati qiyamul lail adalah orang yang sedang mendapatkan cinta ilahi. Karena malam hari adalah saatnya yang tenang untuk berdialog dengan yang dirindu secara bebas tanpa gangguan. Allah adalah satu-satunya yang dirindu setiap waktu. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang selalu mendengar bisikan hambanya pada saat seorang diri di malam sunyi. Kenikmatan berbisik kepada zat yang maha mendengar semua isi hati membuat hamba meraih ketenangan batin yang tidak pernah ditandingi oleh apapun. Di negara tadi ada alumni Maqdis yang belajar di rumah saya dulu. Dia ngontak istri saya, "Umi, saya sedang berada di kota ini," sebutkan. Hampir setiap hari banyak penduduk setempat yang mau konsultasi. Jadi saya di sini sering menerima konsultasi, padahal bukan konsultan. Konsultasi tentang apa? Tentang ketenangan hidup. Penduduk setempat datang, mungkin bahasa kitanya bilang, "Mbak, tolong dong ajarin aku bagaimana hidup bertuhan." Hidup bertuhan. Aku sih nggak ngerti apa sih Tuhan. Tolong ajarin aku. Aku pernah mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Saya temukan kotanya semeraut, acak-acakan. Tapi ada ketenangan batin di sana, kata dia. Ketika melihat orang pada keluar dari masjid atau dari majelis taklim, nyaman rasanya. Bagaimana mereka? Saya sendiri melihatnya nyaman. Bagaimana yang mengalaminya? Tolong dong ajarin aku, apa sih manfaatnya, faidahnya bertuhan? La haula wala quwata illa billah. Kata dia, gaji saya cukup besar, rumah saya cukup, mobil saya cukup, fasilitas hidup saya cukup, tapi ketenangan batin belum dicapai. Dan di negara tersebut, konsultan, profesi konsultasi itu paling mahal bayarannya. Namun dikabarkan konsultan yang paling mahal itu matinya bunuh diri juga. Dia sudah menyelesaikan sekian banyak orang yang mau bunuh diri nggak jadi. Dia mikir, terus aku kapan menikmati? Kok memberi saja kepada yang lain, saya sendiri kan mendapatkannya. Akhirnya dia bunuh diri. Dan bunuh diri yang paling cepat dan yang paling diharapkan nyampe kepada yang dicita-citakan, yaitu mati, adalah loncat ke depan kereta. Kalau pemainnya jatuhkan diri dari hotel, kadang mati kadang enggak. Ya, saya tanya, seperti itu mereka kalau bunuh diri loncat ke depan kereta. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Harta banyak, kenikmatan hidup di sana, tata ruang, tata kotanya bagus, rapi. Bahkan ketika banjir kemudian surut, nggak perlu buang sampah karena nggak ada sampah, bersih sungainya. Tapi ternyata kenikmatan hidup bab lain. Kita mah enggak sampai setingkat mereka urusan fasilitas kehidupan, tapi Allah berikan kepada kita kenikmatan hidup, bertemu pagi hari seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah kenikmatan hakiki di dunia, dan kita cari kenikmatan hakiki di akhirat. Allah bersumpah dengan waktu duha, dilanjutkan dengan waktu malam sunyi, karena keduanya sangat bermakna bagi semua hamba yang memanfaatkan waktunya dengan tepat dan benar penuh cinta. Ini surat Ad-Duha ini saya kasih judul Tasawuf Syar'i. Kenapa? Karena banyak orang yang mendalami ilmu tasawuf tidak syar'i. Bahkan sampai menyimpang jauh dari ajaran yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saya mendengar langsung
tokoh sufi, tokoh tasawuf berbicara kepada murid-muridnya, kita dalam mencintai Rasulullah silahkan ekspresikan dengan cara apapun. Urusan cinta bukan logika. Mau sambil nyanyi, sambil joget, sambil main musik, silahkan. Lah kok begitu? Cinta Rasul pakai main musik, pakai joget segala macam. Alasan dia urusan cinta, itu bukan urusan ilmu, urusan ekspresi kecintaan, silahkan. Pantas gitu di beberapa tempat ngadakan acara Maulid Nabi pakai joget-jogetnya. Itu ada gurunya itu. Gurunya begitu, kita mah cinta Rasul, pakai cara apa saja terserah. Gak tahu dari mana ajaran itu. Dan ternyata memang bukan ajaran baru, itu ajaran lama. Ajaran lama sampai joget-joget, sampai ya muter-muter dan sebagainya. Buat kita tentunya kita berdoa memohon kepada Allah agar mereka berjuang mencintai Rasul diterima oleh Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Adapun dosa-dosa mereka semoga Allah ampuni. Intinya ada kesamaan dengan kita, cinta kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang istimewa. Namun praktik mencintainya yang berbeda. Pada waktu duha umumnya masyarakat dunia sibuk bekerja, maka Allah mengingatkan hamba-hamba yang dicintainya tentang hakikat bekerja. Untuk apakah sih sebenarnya capek-capek bekerja? Pada waktu malam umumnya mereka tenggelam dalam kelalaian karena tidur nyenyak setelah lelah akibat bekerja pada siang hari. Maka Allah mengingatkan hamba-hamba pilihannya bahwa malam adalah saat utama untuk mencari keseimbangan hidup. Makanya wadduha wal lail, itu dua ayat itu subhanallah, kalau kita jiwai, kita resapi, sangat mendalam maknanya. Kenapa? Ada hubungan apa antara ad-duha dengan al-lail? Ada ulama tafsir yang memang sangat serius kalau menemukan susunan kata ada wa ini ada apa nih? Umpamanya kan dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilal sama kaifa rufi'at wa ilal ard wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi. Itu susunan itu unta, langit, gunung, bumi. Ada apa di balik susunan itu? Ada ulama tafsir yang paling serius masalah itu. Atau umpamanya, kenapa dari ad-duha ke al-lail? Dalam surat al-lail, wal laili idza yaghsha wan nahar idza tajalla. Alam baru siang. Kalau di sini duha ke malam. Hubungannya apa? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara. Kemudian ada lagi wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal lail. Itu susunan kalimat itu menarik perhatian. Yang tidak pakai wa bagaimana? Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Apa pula urutan itu? Atau surat An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Urutannya itu ada apa di balik itu? Itu semuanya sangat menarik untuk kita gali. Ya, studi Al-Quran komprehensif memang tidak akan ada ujung-ujungnya ya. Jadi keseimbangan waktu duha, kerja keras sampai sore, malam jaga keseimbangan antara berjuang untuk memenuhi tuntutan jasad dan non jasad, fisik dan non fisik, lahir dan batin. Jagalah keseimbangan amal siang hari dengan amal malam hari agar mencapai hasil yang berguna bagi kepentingan lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Dari waktu duha silahkan pilih untuk berhubungan dengan Zat yang Maha Kuasa. Silahkan waktu kita pilih. Ya biasa saat ini juga kita akan melakukannya. Saat ini juga kita akan melakukannya, sujud kepada Allah. Sementara dari waktu malam silahkan pilih saat sunyi guna menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi. Di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Itu semuanya sangat bermakna. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan para sahabat mau sholat malam dari awal, di tengah-tengah, atau di akhir. Rasul bagaimana? Rasul sering disaksikan sejak awal malam beliau sholat,
lalu istirahat sejenak, bangun lagi, sholat lagi, istirahat sejenak. Dan setiap kali bangun di malam hari, Rasulullah melihat keluar sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardh sampai kepada waqina adzabannar. Setelah itu beliau wudu, sholat, setelah sholat istirahat, tertidur, terbangun, keluar lagi, lihat lagi alam yang luas, membaca lagi inna fi khalqis samawati wal ardh. Terkadang beberapa kali begitu. Dan Aisyah pernah ditanya bagaimana witirnya Rasulullah. Aisyah menjawab, autar min awwalil lail wa awsati fantaha witru inda sahur. Beliau mengawali dari awal malam, di tengah malam dilanjutkan, di akhir malam berakhir. Begitu cara Rasulullah. Jadi ya tidur, sholat lagi, tidur, sholat lagi. Ya, kita cukupkan insyaallah lain kesempatan. Ini baru 2 ayatnya, belum selesai 2 ayat juga. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا وخطايانا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.